Puji Tuhan, Shalom. Pagi ini kita akan melanjutkan renungan kita. Ini masih ada feedback ya. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-19. Kita akan baca dari Mazmur 18 ya, terakhir belum. Mazmur 18, Saudara. Kita akan melihat Mazmur pasal 18. Saudara, kalau kita melihat pasal 18 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jadi nyanyian pujian ini dinaikkan oleh Daud ketika dia mengalami kelepasan dari cengkraman musuh termasuk dari tangan Saul. Nah, kita tahu bahwa salah satu pergumulan Daud yang berat adalah selama sekian tahun dia menjadi buronan dan harus lari dari kejaran Saul. Dan ketika dia diselamatkan Tuhan dari tangan Saul, wajar dong pasti akan keluar nyanyian dari Mazmur 18. Jadi pasti akan keluar dari nyanyian Mazmur ini, saudara ya. Nah, yang saya mau kasih lihat, rupanya ketika Daud menyanyikan Mazmur ini, ada sebuah kebiasaan yang saya amatin sejauh kita membaca 18 Mazmur ini. Ada satu habit yang saya lihat seringkali dilakukan oleh Daud. Kita akan lihat ya dari ayat kedua dan seterusnya secara melompat. Kalau kita melihat dari awal-awal, mulai dari ayat 5 terutama, sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, ini bercerita tentang istilahnya background keadaan singkat dari kesesakan yang dialami Daud. Kita lihat ayat 5. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap maut telah terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi 3 ayat ini menggambarkan apa yang dialami oleh Daud. Dia berbicara tentang dia di ujung tanduk kematian. Dia berbicara tentang dia nyaris mati. Dan ini make sense ya, karena selama ini dia dikejar oleh Saul terutama. Nah, kemudian kita melihat di ayat yang ke-8 sampai ke-16, kita tidak usah baca semuanya, nanti Anda baca dan renungkan di rumah. Di ayat 8 sampai 16, Anda akan menyaksikan bahwa Daud mendeskripsikan, menggambarkan kehebatan Tuhan. Antara lain, dia menyangkut dengan pernyataan bahwa kalau Tuhan itu sampai turun, wah langit pun itu goncang. Bumi goncang. Jadi dia menggambarkan kehebatan kuasa Tuhan. Kedahsyatan kuasa Tuhan digambarkan oleh Daud secara spektakuler. Dia menggambarkan betapa hebatnya Tuhan yang dia sembah. Seakan-akan dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasi. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Bahkan alam pun menjadi seperti begitu mudahnya di tangannya dia. Nah, itu di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, mulai dengan ayat-ayat berikutnya, kita akan menemukan apa yang lebih banyak dibicarakan oleh Daud adalah lebih ke peranan Tuhan. Nah, ini lebih ke peranan Tuhan, lebih kepada apa-apa aja yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Salah satu contohnya, kita akan melihat ayat 17 ya. Saya akan mengajak kita lompat beberapa ayat. Ayat 17, lihat. Dia mengekspresikan apa saja yang dilakukan oleh Tuhan selama ini. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir.
Nah, di ayat 5-7 tadi kita udah baca ada banjir-banjir jahanam yang digambarkan oleh Daud. Nah, di ayat ini, di ayat 17 dia bilang, Tuhan menarik aku dari banjir. Kemudian ayat 18 dituliskan, Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dari orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagi aku. Ia melepaskan aku. Kemudian kita lompat ke ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku. Jadi ia membawa aku keluar ke tempat yang lapang. Nah, Anda perhatikan. Ia menarik aku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-29. Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan menyinari kegelapanku. Lihat kemudian ayat yang ke-30. Dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Kita sekarang lihat ayat yang ke-33. Dialah Tuhan yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit batu. Ayat 35, yang mengajari tanganku berperang. Ayat 36, Engkau memberikan kepadaku perisai keselamatan. Tangan kananmu yang menyokong aku. Kemurahanmu yang membuat aku besar. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-37. Kau berikan tempat yang lapang untuk langkahku. Dan mata kakiku tidak goyah. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-40. Engkau mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Jadi Daud itu bilang begini, engkaulah yang membuat musuhku itu bisa takluk kepadaku. Engkaulah yang menundukkan mereka yang bangkit melawan aku itu di bawah kekuatanku. Kemudian ayat 41, kau membuat musuhku lari daripadaku. Jadi Daud ngomong yang membuat musuhku lari daripadaku adalah engkau Tuhan. Terus kemudian kita lompat ke ayat yang ke-48. Kita lihat ke ayat yang ke-48. Allah yang telah mengadakan pembalasan kepadaku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Nah, kita lihat beberapa ayat ini tadi, kita bisa melihat bahwa Daud itu seakan-akan itu ngomong begini loh. Kalau singkatnya itu Daud itu secara sederhana bilang begini. Tuhan, engkau loh yang ngajari aku tuh berperang. Engkau yang bikin musuhku tuh kalah. Engkau yang membuat musuhku itu takluk kepadaku. Engkau yang membuat kegelapan itu jadi bercahaya. Engkau yang menarik aku ke tempat yang lapang. Engkau yang memberikan kemenangan. Engkau, dan engkau. Anda perhatikan yang dilakukan oleh Daud. Saya menangkap begini bahwa baik dari ayat yang awal-awal yang kita baca tadi tentang bagaimana Daud menggambarkan kekuatan Tuhan yang luar biasa, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya yang menggambarkan apa aja yang Tuhan sudah buat di hidupnya. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa Daud itu punya satu kebiasaan, yaitu dia selalu menekankan kepada peranan Tuhan. Dia selalu menekankan kepada apa yang Tuhan buat. Dia selalu, saya perhatikan, yang mendominasi pembicaraan, doa, dan kemudian apa saja yang Daud sepertinya komunikasikan, selalu didominasi dengan topik tentang apa saja yang Tuhan sudah lakukan. Nah, ini menjadi satu introspeksi buat kita. Apakah ketika kita berdoa, apakah ketika kita menyembah, yang mendominasi pembicaraan dan perkataan kita adalah peranan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat ke kita. Ataukah yang mendominasi pembicaraan kita adalah peranan kita. Tuhan, aku sudah puasa loh. Aku sudah pelayanan loh.
Apakah itu yang mendominasi doa kita? Apakah yang mendominasi doa kita seperti Daud adalah tentang kehebatan Tuhan dan peranan yang Tuhan lakukan, sehingga Daud selalu didominasi dengan ucapan syukur? Ataukah yang mendominasi doa saudara dan saya adalah perasaan saya, perasaan kita, dan bukan perasaan Tuhan? Nah, ini menjadi satu pemikiran bahwa mungkin karena itulah Daud itu mempunyai satu daya tarik di hadapan Tuhan. Hati Tuhan itu jatuh cinta kepada pribadi yang bernama Daud. Kenapa? Karena orang ini, apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia bawa di dalam doa, ketika dia mulai masuk kepada Tuhan untuk berdoa, yang dia expose selalu terbanyak dan yang paling utama adalah kehebatan Tuhan dan apa saja yang Tuhan sudah lakukan. Nah, mungkin kita berpikir begini, Mazmur 18 kan Daud baru lepas nih Bu, ya wajar kalau dia ngucap syukur, wajar kalau dia ngomong yang bagus-bagus tentang Tuhan. Tapi kalau saudara lihat di Mazmur-Mazmur yang lain, misalnya kita mulai lihat di Mazmur awal-awal ya, coba kita lihat di Mazmur pasal yang ke-7 ya. Di Mazmur pasal yang ke-7 ya. Lihat, ayat 1 dari Mazmur pasal 7 dituliskan nyanyian ratapan Daud. Jadi ini nyanyian tentang tangisan Daud di tengah tekanan. Tapi kalau saudara lihat ayat-ayat yang Daud ucapkan, lihat ayat 18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi walaupun di tengah tekanan, walaupun doanya belum dijawab, walaupun masalahnya belum ditolong, saudara, yang menjadi topik utama dari semua Daud, doanya, nyanyiannya, mazmurnya, adalah dia selalu men-spotlight, menyorot tentang hebatnya kuasa Tuhan. Dia selalu menyorot tentang peranan Tuhan selama ini, apa yang Tuhan telah lakukan. Jadi fokusnya Daud bukan kepada persoalannya, fokusnya Daud kepada kuasa Tuhan. Fokusnya Daud mengingat kepada apa yang telah Tuhan lakukan. Di satu sisi ini membuat Daud rupanya menjadi pribadi yang menarik hati Tuhan, karena Tuhan itu betul-betul menjadi seperti apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, di mana aja Tuhan, dikit-dikit Tuhan, mau ngapain tetap Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara dan saya ketika kita ini misalnya berdoa, ketika kita tuh belum melihat pertolongan? Saya mau mengajak kita merenungkan sebentar apa yang menjadi tema dari doa saudara dan saya. Apakah kita menyodorkan apa-apa yang sudah kita lakukan? Seakan-akan kita itu menodong Tuhan untuk membalas jasa yang sudah kita lakukan. Saudara, saya seringkali menerima WhatsApp maupun DM yang intinya itu orang itu selalu gini loh, apalagi yang harus saya lakukan? Saya sudah puasa, saya sudah pelayanan, saya sudah begini, saya sudah mesbah doa keluarga, dan sebagainya. Saya jarang sekali kita itu kalau mau jujur untuk melihat bahwa jarang sekali kita itu di dalam cara kita approach dan mendekati Tuhan, kita tuh jarang sekali sebetulnya menjadikan Tuhan sebagai sorotan yang utama. Tapi selalu yang menjadi sorotan utama adalah kita, kebutuhan kita, doa kita, keinginan kita. Nah, biarlah melalui pagi ini ya saudara, kalau saya boleh katakan bahwa Daud di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan tertekan, dia itu selalu mengingat Tuhan. Dia itu selalu mengingat Tuhan. Saya ingat satu pujian, ingat kasihnya, ingat kuasanya. Dan rupanya mengingat Tuhan, mengingat kuasanya, mengingat janjinya, mengingat apa saja yang dia sudah lakukan, itu
rupanya menjadi satu kekuatan, kunci kekuatan kita di tengah menghadapi tekanan dan di tengah menghadapi doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita introspeksi. Kalau doa kita sedang belum dijawab, salah satu cara untuk kita bisa tetap kuat di dalam masa penantian adalah ingatlah tentang Tuhan. Ingatlah tentang kuasanya. Ingatlah tentang apa-apa yang telah Dia lakukan. Nah, ini yang rupanya gagal dilakukan oleh orang Israel. Coba kita lihat Ulangan 15 ayat yang ke-15. Ulangan pasal 15 ayat yang ke-15. Kita baca, Tuhan bilang begini saudara, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu, itulah sebabnya aku berikan perintah itu kepadamu pada hari ini. Anda perhatikan banyak kejadian di dalam kitab perjanjian lama, di mana Tuhan itu selalu menaruh peringatan-peringatan dengan tujuan supaya orang Israel itu selalu mengingat, bukan mengingat kepada susahnya, tapi mengingat kepada keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah lakukan. Ini yang gagal dilakukan oleh orang Israel, makanya mereka sering up and down. Kenapa ketika mereka tidak ada air, mereka mulai komplain. Ketika mereka tidak ada makanan, mereka berontak kepada Tuhan. Karena mereka gagal untuk mengingat. Kok tidak ingat dulu itu Tuhan pernah melakukan perkara besar. Kok tidak ingat bagaimana mereka bisa melihat laut segitu gedenya dibelah dengan gampang. Kok tidak ingat bagaimana Tuhan itu telah memberikan tulah sedemikian dahsyat kepada orang-orang Mesir. Rupanya kegagalan untuk mengingat ini yang membuat iman mereka goyah. Kegagalan untuk mengingat ini yang membuat iman mereka tuh menjadi lemah. Nah, salah satu kunci ketika saudara sekarang di dalam masa penantian ya, doa saudara belum mendapatkan jawaban, adalah belajarlah kembali untuk mengingat. Mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kehebatan Tuhan, mengingat apa yang dulu Tuhan sudah pernah lakukan di hidup saudara. Kalau dulu Tuhan sudah membuat mujizat, Tuhan yang sama akan membuat mujizat hari ini. Saudara, ada pujian yang baru yang saya dengar beberapa kali ini di ibadah di sini ya. Pujian dalam bahasa Inggris. Jadi kata-katanya itu begini, kalau engkau Tuhan menyediakan pada waktu dulu, engkau juga akan menyediakan pada waktu sekarang. Kalau engkau Tuhan menjamah pada zaman dulu, engkau juga menjamah aku sekarang. Kalau Tuhan engkau melakukan mujizat pada zaman dahulu, engkau juga akan melakukan mujizat yang sama. Kalau engkau Tuhan dulu mengangkat pada zaman dahulu, engkau juga akan mengangkat pada zaman sekarang. Tidakkah saudara ingat bahwa dulu saudara dan saya pernah mengalami mujizat? Kalau ketika hari ini kita belum dijawab, biarlah kita belajar yang namanya mengingat. Karena kegagalan orang Israel untuk tetap kuat di dalam perjalanan imannya, karena mereka gagal untuk mengingat kedahsyatan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya teringat satu cerita, saudara, yang saya alamin beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ibu yang selalu cukup sering menelpon saya. Dan setiap kali telepon, isinya itu, mohon maaf nih ya, selalu tiap kali telepon, isinya itu minta doa. Ketika ngajak saya makan pun, isinya tetap minta doa. Jadi istilahnya cukup sering. Cukup sering. Nah, satu kali ketika dia telepon saya masih ingat itu sekitar jam 9 pagi, saya ada di satu depot. Jadi lagi makan nih, lagi makan. Nah, ketika lagi makan, dia menghubungin saya. Jadi di tengah makan saya angkat telepon, karena saya pikir mungkin ada sesuatu yang penting. Dia nelpon, memang ada sesuatu yang penting. Terus dia bilang, Bu Ruth, tolong doakan sepupu saya. Jadi ceritanya, tolong doakan sepupu saya, dia sedang sakit.
Jadi dia cukup sering menelpon saya untuk keperluan seperti itu, saudara. Nanti kalau ponakan yang sakit, apanya yang sakit, gitu ya. Nah, hari itu dia telepon saya pas saya lagi makan. Dan saya bilang, Ci, entar ya kasih saya waktu untuk selesaiin makan. Nanti Caci telepon lagi ya, setengah jam lagi. Terus ya, oh iya, tutup telepon. Setelah itu setengah jam lagi dia nggak telepon. Singkat cerita, saya nggak ketemu dia sekitar 3 tahunan. Dan ketika saya ketemu dia pada setelah 3 tahun, dia cerita sama saya, Bu Ruth, saya mau pengakuan. Saya kepahitan sama Ibu Ruth. Saya kaget. Lu kenapa? Karena kita waktu itu cukup sering keluar makan. Kenapa kok tiba-tiba dia kepahitan? Saya berusaha untuk mengingat gara-gara apa ya. Dia ngomong begini, iya saya kepahitan sama Bu Ruth selama 3 tahun ini. Karena Bu Ruth itu kok sombong sekali. Saya minta tolong doakan untuk sepupu saya. Tapi Bu Ruth bilang suruh telepon setengah jam lagi. Kok sombong sekali tidak mau melayani. Loh, saya bilang gini loh, Cik, kan saya suruh telepon setengah jam lagi. Iya, tapi kan sepupu saya sakit kan harusnya Bu Ruth mendoakan detik itu juga. Kenapa saya harus telepon setengah jam lagi? Saya sampai kaget Bapak Ibu. Jadi saya tuh sampai ngobrol sama suami saya tuh gini, ya ampun ya, doakan berkali-kali buat dia. Tetap gara-gara satu kali fail, satu kali tidak bisa doakan, langsung kepahitannya luar biasa. Kadang-kadang saya mikir, apakah kita sama Tuhan juga melakukan hal yang sama? Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan melakukan pertolongan. Tapi ketika satu kali saudara dan saya mengalami kondisi yang sulit dan kemudian Tuhan seakan cuek, lalu kita kecewa, lalu kita pahit hati sama Tuhan, lalu kita mulai mundur dari Tuhan. Saya berpikir apakah jangan-jangan kita juga bisa bersikap seperti itu. Pagi ini secara sederhana, saya ingin mengingatkan kita semua. Mari kita belajar dari kegagalan orang Israel. Kenapa orang Israel gagal sih, Bu? Untuk bisa tetap beriman sama Tuhan. Kenapa mereka selalu mengeluh? Mengapa mereka selalu tegar tengkuk dan bebal? Karena mereka gagal untuk mengingat. Mereka gagal untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Mereka gagal untuk mengingat betapa kasihnya Tuhan kepada mereka. Mereka gagal untuk mengingat kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup mereka. Pagi ini saya ingin mengingatkan saudara kembali. Kalau Anda belum melihat pertolongan Tuhan, ingatlah. Dulu Tuhan sudah pernah tolong saudara. Dulu Tuhan begitu memberikan keajaiban, mujizat yang luar biasa. Tuhan yang sama, Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya. Tuhan yang sama masih akan melakukan mujizat sampai hari ini. Karena itu, kuatkan hati kita semuanya, belajar bersyukur, biar kita tetap mengingat kebaikan, biar kita tetap mengingat kedahsyatan Tuhan, biar kita tetap mengingat janji Tuhan. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur pagi hari ini Bapa. Terima kasih. Kami angkat roti ini. Tuhan firman-Mu berkata, lakukan ini untuk mengingat aku. Mengingat kasih-Mu di mana Engkau mati bahkan ketika kami telah masih dalam kondisi berdosa. Engkau mati ketika kami masih dalam kondisi yang tidak layak. Kami mengingat Yesus telah membayar lunas semuanya. Dengan tubuh-Mu kami sembuh. Dengan tubuh-Mu yang bangkit kami telah dipulihkan. Kami terima dan kami makan sama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita
Angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan buat kami. Saat kami minum Tuhan, inilah darah perjanjian baru yang telah dicurahkan buat kami. Kami dibebaskan dan dimerdekakan dari kutuk. Dan kami menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam nama Yesus. Amin.